Tentang apa ya temanya hari ini? Membawa kemenangan. Kenapa? Pengampunan membawa kemenangan. Pengampunan bawa kemenangan. Iya, benar banget pengampunan bawa kemenangan. Jadi hari ini kita belajar tentang mengampuni, ya. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai lebih lagi untuk firman Tuhan, kita akan sama-sama puji nama Tuhan terlebih dahulu ya. Kita sama-sama akan pujikan. Tahu pujian ini ya, tiada ku ragu lagi. Ya, pasti semuanya tahu, kakak akan share. Tiada ku ragu lagi. Oke, sama-sama kita akan pujikan tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi, ku mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi, ku melayanimu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Kita akan pujikan sekali lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Oke, adik-adik, kenapa sih kita harus nggak boleh ragu kalau kita ikut Tuhan Yesus? Kenapa? Karena dari Tuhan Yesus tuh banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ikuti dari Tuhan Yesus. Terutama yang salah satunya adalah saat ini tentang mengampuni. Nah, Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengajarkannya kepada kita tentang mengampuni. Tuhan juga terlebih dahulu mengampuni kita, untuk itu kita harus bisa melakukan firman Tuhan, kita juga harus bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sebentar ini kakak akan tentang film pendek ya, film pendek, cerita pendek animasi sih, tentang mengampuni. Oke, kita akan perhatikan ini dulu. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah, nak. Kaleb rusak mainanku ya.
bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sophia, kamu ingat nggak apa saja kesalahan? Aku lupa pergi ke kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri. Tapi kamu menyesal. Kamu tahu apa yang kita lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sophia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Siapa, Lep? Aku maafkan. Oke, tadi itu yang biasa terjadi sehari-hari ya di keluarga ya, antara adik dan kakak, atau bahkan mungkin sama orang tua kita, sama mama sama papa kita, itu kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kadang juga kita menyalahkan orang di sekitar kita tentang kesalahan yang mereka lakukan nih kepada kita, tapi kita juga nggak sadar kalau sebenarnya kita itu juga punya salah, kita nggak menyadarinya itu, sehingga kita merasa kita yang lebih benar nih, dia yang salah, jadi dia yang harus minta maaf nih ke aku, karena dia yang salah kok, gitu. Nah, itu juga ada terselip keegoisan di situ. Nah, kita akan belajar tentang mengampuni lebih dalam lagi nanti yang akan diceritakan sama Kak Presi, pemberitaan lewat firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan pujikan nama Tuhan. Masih ingat ya, pujian yang Roh Kudus yang manis, masih bisa? Oke, kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Oke, selanjutnya untuk firman saya serahkan ke Kak Presi. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Rizky. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan melalui Alkitab yang kita baca, kita akan berdoa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas hari ini, dan sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, kemudian mendengarkan maksud dari firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan, mengenai pengampunan membawa kemenangan, dan kiranya Engkau pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukan menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau melakukan firman-Mu, kehendak-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami Tuhan anak-anak-Mu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Monik, Tasya, Kiara, dan Seba. Hari ini kita akan membahas sesi kedua ini dari pelajaran tentang mengampuni, ya, forgiveness kalau dalam bahasa Inggrisnya. Hari ini temanya adalah pengampunan membawa kemenangan. Sesi pertamanya apa ya Kak Pre ya? Sesi pertama itu yang kita bahas pada waktu Jumat Agung, ya. Jumat Agung itu temanya adalah Tuhan itu pemaaf. Sekarang pengampunan membawa kemenangan. Jadi sebuah runtutan seri ya mengenai pengampunan. Nah, pengampunan membawa kemenangan. Menurut kalian, apa sih arti menjadi pemenang itu? Ada yang bisa share? Ada yang bisa ya kasih pendapat lah. Jadi bukan jawaban paten. Menurut kalian apa arti menjadi pemenang? Menurut kalian sendiri ya, masing-masing bisa jawabannya beda-beda. Menang itu artinya menurutku apa gitu ya. Silakan. Ada yang mau chat, ada yang mau langsung ngomong, boleh deh. Apa sih menjadi pemenang itu? Arti menjadi pemenang itu apa? Yuk, Monik, Tasya, Kiara. Monik di chatnya mengalahkan, menjadi pemenang adalah mengalahkan lawan atau mengalahkan musuh. Oke. Tasya, Kiara, Seba. Mungkin ada pendapat yang lain? Selain mengalahkan musuh, mengalahkan lawan lah ya. Mengalahkan lawan. Apa menurutmu menjadi arti menjadi pemenang? Mana? Tasya? Menurutmu apa yang menjadi arti menjadi pemenang itu apa sih? Kiara, kalian di sanakah? Atau sama jawabannya dengan Monik? Pemenang itu berarti dia bisa mengalahkan ya. Sesuatu yang bisa untuk dikalahkan berarti pemenang. Kalau jawabannya belum ada jawaban yang lain atau setuju dengan hampir sama dengan jawabannya Monik, oke. Nah, sekarang Kak Pre tanya, apakah Tuhan kita itu pemenang? Apakah Tuhan kita itu pemenang? Menurut kalian Tuhan kita pemenang bukan? Kita langsung ke arah ini ya, ke firman Tuhan ini. Menurut kalian Tuhan kita itu pemenang atau bukan pemenang?
Oke. Ada yang sudah menjawab Tuhan pemenang. Oke. Nah, kalau kita sudah menjawab Tuhan itu pemenang, pasti. Nah, buktinya apa? Ya, Kak Bre kasih tahu bahwa buktinya ya salah satunya kita setiap minggu pasti beribadah itu memuliakan namanya ya. Kita nyanyi memuji Dia itu kan berarti kan suatu ungkapan memuliakan, berarti kan ya Tuhan itu adalah pemenang. Kan ya aneh kalau kita istilahnya memuliakan orang yang kalah, ya kan? Kita pasti memuliakan orang yang benar-benar seorang yang hero, menang, seorang pahlawan. Nah, tadi kita sudah melihat video, salah satu contoh video, kita akan belajar soal pengampunan ya. Tadi salah satu video yang sudah di-share sama Kak Rizky, bicara tentang pengampunan di mana seorang kakak dia belajar untuk mengampuni adiknya yang bersalah kepadanya. Kak Bre juga ada cerita juga mengenai pengampunan. Ya, ini mungkin contoh juga sehari-hari yang mungkin bisa terjadi. Jadi ini adalah salah satu sebuah cerita tentang dua anak yang bernama Dodi dan Pongki. Ya, mereka ini bersahabat. Mereka sudah bersahabat sejak kelas 1 SD dan hingga sekarang kelas 5 SD. Ya, mereka sama-sama punya hobi, yaitu yang sama juga, yaitu mereka suka bermain bulu tangkis ya. Dan karena saking senangnya dengan bulu tangkis itu, hobinya yang sama itu, mereka pun juga mengikuti pertandingan bulu tangkis dan selalu mendapatkan kemenangan. Prestasi mereka itu membahagiakan orang tua mereka, guru-guru, dan juga teman-teman. Jadi Dodi dan Pongki ini terkenal sebagai sohib yang sangat kental. Ya, kita juga mungkin bisa punya sahabat seperti mereka, teman yang sudah lama berjalan ya, di kelas 1 sampai kelas 5 berarti ya sudah hampir 5 tahun ya. Tentu kita punya sahabat. Nah, suatu hari ketika sedang mau berlatih bulu tangkis, latihan bulu tangkis ini tiba-tiba nggak sengaja nih si Pongki itu menduduki raketnya si Dodi. Ya, otomatis raket itu rusak ya, adik-adik. Nah, Dodi responnya kaget ya, kaget dan dia juga otomatis marah kepada si Pongki. Namanya juga raket kesayangan, satu-satunya yang selalu menemani dia bermain dan juga menghasilkan kemenangan-kemenangan. Dan tiba-tiba rusak, dan itu pun dirusakkan oleh si Pongki. Dodi mungkin tidak berpikir mau sengaja, mau gak, pokoknya Pongki lah pelakunya ya. Pongki pelakunya. Nah, sejak hari itu Dodi dan Pongki ini tidak saling bertegur sapa, jadi sama-sama kayak diem-dieman gitu ya, kalau kita istilahnya kita ya. Mereka wis nggak ngomong lagi, mereka wis nggak belajar bersama lagi, nggak bermain bersama lagi. Nah, pokoknya lagi perang dingin mereka. Suatu hari Pak Joko, guru olahraga mereka, mengumumkan bahwa akan ada pertandingan tingkat Kotamadya. Dan pemenangnya ini akan mendapatkan piala wali kota, dan yang lebih menarik akan mendapatkan beasiswa yang nantinya ini dipakai hingga sampai lulus perguruan tinggi. Wah, tentu sangat menarik ya. Kalau piala tok itu kan ya namanya cuma barang piala, tapi kalau ada beasiswa itu hadiah yang sangat istilahnya menggiurkan bagi para siswa atau murid ya, dibayari. Apalagi bagi orang tua mereka pasti seneng gitu kan. Dan tentu saja Pak Joko tahu bahwa kandidat yang paling
berpotensi itu adalah Dodi dan Pongki. Dua anak ini pun ditawari, tetapi mereka menolak. Nah, Pak Jokonya kecewa, tetapi juga bingung. Kenapa yang biasanya kalau setiap ada perlombaan pertandingan, dua anak ini langsung antusias ya, dan mereka pun berlatih bersama-sama dengan Pak Joko. Tapi kenapa kali ini mereka menolak? Usut dan diusut lagi ketika Pak Joko ini menyelidiki kenapa ya dua anak ini menolak tawaran pertandingan ini, ada apa? Secara fisik mereka masih sehat, tidak ada cedera. Nah, akhirnya Pak Joko tahu persoalan yang terjadi di antara mereka, ya, karena suatu hal yang kecil, yaitu raketnya si Dodi ini rusak karena nggak sengaja didudukin. Nah, lalu kemudian Pak Joko ini mengambil inisiatif untuk mendamaikan mereka. Mereka pun diajak untuk saling berbaikan. Awalnya Dodi dan Pongki merasa ketika disuruh, ayo saling berbaikan, tapi agak-agak gimana ya, agak kepaksa. Merasa rikuh dan ya kalau disuruh bersalaman ya kepaksa. Tapi setelah mereka bersalaman, tanpa disadari mereka kembali lebih ceria, tidak lagi kesal. Nah, Dodi pun akhirnya dapat memaafkan Pongki. Lalu kemudian tangan Dodi memeluk bahu Pongki, Pongki pun merasa plong dan lega karena Dodi tidak marah lagi kepadanya. Dan kemudian mereka pun akhirnya ikut dalam pertandingan tingkat kota media tersebut. Dan seperti biasanya mereka ikut di bagiannya tim ganda ya, tim ganda karena mereka kan tidak bertanding di tim yang individual tapi yang tim ganda. Dan akhirnya pun seperti biasa mereka menjadi juara. Nah, dari kisah ini bayangkan jika si Dodi dan Pongki ini terus bermusuhan, ya, atau juga seperti yang film tadi kita lihat itu, bayangkan kalau si kakak dan adik ini bermusuhan terus, ya. Misalnya kalau memang mereka terus bermusuhan, Dodi sama Pongki bermusuhan, kejengkelan, kemarahan itu terus ada di dalam mereka, si Dodinya ini merasa ada perasaan ada perasaan jengkel, si Pongkinya terus ada perasaan merasa bersalah. Apa yang terjadi? Ya suasananya jadi tidak enak ya kan? Atau si kakak sama si adik tadi di dalam film. Si kakak marah terus ya setiap hari kalau ketemu adiknya tuh rasanya tidak enak gitu ya. Tak mau ngelihat dan sebagainya. Dan si adik mungkin merasa tertekan lihat kakaknya ini kenapa toh nanti jangan-jangan ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah, kan? Jadi serba salah gitu kan? Terus nggak mau bantuin adiknya kalau pas ada PR. Nah, suasananya di rumah itu jadi tidak damai. Ya, untung aja ayah mereka menuntun mereka untuk bisa berdamai. Demikian juga guru olahraga ini menuntun Dodi dan Pongki untuk bisa berdamai dan saling memaafkan ya. Dan tentu saja kalau tadi kan ketika mereka berdamai dan memaafkan, pasti mereka akan meraih kemenangan. Kalau enggak ya sudah terlewat sudah namanya pertandingan tersebut, ya kan? Kalau si kakak adik itu enggak saling berdamai, ya di rumah ya seperti suasana yang apa ya, nggak ada tenangnya gitu ya.
pasti kepingin keluar terus si kakak ini, gak enak di rumah, pengen keluar aja gitu. Nah, tidak ada rasa menangnya, tidak ada rasa damainya. Jadi adik-adik, pengampunan itu membawa damai sejahtera bagi orang yang mengampuni dan yang diampuni, ya kan? Nah, sekarang bagaimana Tuhan kita itu bisa dikatakan pemenang, ya? Dan bagaimana Tuhan mengajarkan soal pengampunan itu bisa membawa kemenangan? Kita buka Alkitab kita di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yuk kita buka Alkitab kita. Jadi yang sudah masuk siapa ya? Ya, Josia, Kelvin, barusan masuk ya. Kita buka Alkitab kita di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3. Lukas 24. Oke, ayat 1 sampai 12. Ketemu semua di Perjanjian Baru. Kita akan membacanya dua ayat. Dimulai dari urutannya adalah nanti dibaca sama Kak Rizky dulu. Lalu Kelvin, Kiara, Monik, Tasya, dan Seba. Kak Rizky, Kelvin, Kiara, Monik, Tasya, dan Seba. Oke, sudah siap semuanya? Itu juga sudah di-share-kan bagi yang tidak ada di sebelah-sebelah kalian Alkitab atau jalannya jauh harus untuk mengambil Alkitab. Ini sudah di-share-kan sama Kak Rizky ya. Silakan dimulai untuk membacanya Kak Rizky. Berapa ayat? 2 ayat. 2 ayat. Ya. Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Lanjut. Kiara. 5-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ya, 6-nya. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Oke, lanjut ke Eba.
Coba kau di sana. Kayak Kak Pre yang bacakan ya. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ya, demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini menyambung sama seperti kisah kemarin ya, minggu lalu kita merayakan Paskah, di mana pada hari tersebut para perempuan melihat bahwa kubur Yesus ini kosong, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Di kisahnya ketika Yesus disalib, Yesus itu memang benar-benar sudah memaafkan kita semua, umat manusia yang telah berdosa, tetapi sekaligus kebangkitannya itu adalah menunjukkan suatu kemenangan. Ya. Mati di kayu salib itu bukan berarti Yesus itu kalah. Kematian Yesus itu adalah suatu kemenangan. Dia harus mati dan kemudian dia hidup kembali, itu adalah tanda bahwa dia adalah pemenang. Nah, caranya adalah dia mengampuni. Kematian itu adalah sebuah tanda untuk pengampunan, penebusan ya. Kerelaan dia untuk berkorban sepenuhnya menggantikan kita yang seharusnya orang-orang berdosa ini untuk yang kita harusnya mati, tapi dia atau Yesus ini yang akhirnya harus mati. Nah, itu saja, itulah tanda suatu kemenangan. Pengampunan membawa kemenangan, dan ini adalah bukti bahwa Yesus tidak kalah. Jadi Yesus adalah pemenang. Ya, ketika orang dunia atau secara pikiran dunia itu namanya mati itu artinya kalah, tetapi bagi Yesus kematian adalah bukan menunjukkan dia kalah, tapi menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, ya kan? Kasih-Nya yaitu melalui pengampunan, dan itu adalah yang harus dijalaninya. Kenapa sih Yesus mau menjalani semua itu? Ya, karena dia ingin melakukan kehendak Bapaknya di sorga. Ya. Jadi ketika para wanita ini mengunjungi kubur Yesus, mereka mendapati penutup kuburnya sudah terguling dan di dalam kubur itu tidak ada Yesus. Sehingga kemudian mereka juga melihat ada 2 orang di sana yang mereka mungkin tidak tahu karena saking berkilau-kilauan, dan mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Lalu mereka baru menyadari bahwa itu adalah malaikat utusan Tuhan. Nah, sehingga mereka pun diminta untuk segera memberitakan kabar bukan kabar kekalahan, tetapi kabar kemenangan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, ia sudah hidup kembali. Tidak ada di antara orang mati, tetapi ia sudah hidup. Ya. Dan itu berarti bahwa pengorbanan Yesus dan pengampunannya itu membawa kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus ini menjamin kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita percaya enggak kepada Tuhan? Percaya enggak?
kita harus percaya. Nah, di situ ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun otomatis percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan Yesus itu menjamin kebangkitan kita anak-anak Tuhan ini untuk hidup lebih bersemangat lagi. Ya. Umpamanya seperti ini, ketika kita merasa dalam kesulitan atau dalam permasalahan atau pergumulan, nah, kebangkitan Yesus ini menjadi sarana atau menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus itu pernah mati, Yesus itu pernah istilahnya pernah bergumul di dalam persoalannya itu kan pasti harus mati di kayu salib. Nah, itu sama seperti kita yang sering bergumul dengan keadaan kesusahan kita atau yang permasalahan kita, tapi ketika Yesus itu bangkit, itu pun juga membangkitkan kita untuk melangkah kembali, melihat bahwa kita bisa melewati permasalahan yang kita hadapi, ya. Umpama kita menghadapi ujian atau ulangan yang sulit, nah, kita diingatkan kembali oleh siapa? Oleh Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mengingatkannya mungkin seperti ini. Ayo kamu jangan kalah, ayo kamu jangan lemes, ayo kamu harus belajar lagi. Mungkin itu sulit, tetapi kalau kamu belajar terus, mungkin kamu bisa nanti. Nah, itu adalah semangat-semangat yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Jadi itu kebangkitan Yesus pun akhirnya juga membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, sekarang kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Udah ketemu? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Udah ketemu, Kak. Oke. Tasya bisa baca? Bantu baca. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ya, percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini aja sudah ditanyakan di dalam firman Tuhan. Yesus saja berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kamu percaya enggak sama Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kan? Barang siapa yang percaya kepadaku, dikatakan di sini, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Atau bahasa sederhananya mungkin kalau kita mengalami pergumulan, istilahnya sudah mati itu, kita akan hidup, kita akan dikuatkan kembali dalam pengharapan yang baru. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi intinya ketika kamu punya pengharapan dalam Tuhan, jadi kalau kamu merasa ada kesusahan dalam kehidupan, dan kamu percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, kamu tidak akan terkungkung lama-lama di dalam kesusahanmu. Itu sudah pasti. Kalau kamu mau percaya kepada Tuhan, kalau kamu mau memegang pengharapan tersebut, ya. Jadi kamu tidak akan susah lama-lama, kamu tidak akan bergumul kelama-lama, ya, atau istilahnya berada di dalam suasana yang kacau, tidak damai. Tapi kalau kamu mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, kamu akan menjadi seorang pemenang.
Ya, apapun pergumulan itu termasuk ya tadi yang seperti dua cerita yang Kak Bre ceritakan maupun film yang tadi kita lihat. Lagi bermasalah sama teman, berarti apa yang harus kita lakukan? Harus bisa mengampuni, ya. Kalau kita bisa mengampuni, itu akan membawa kemenangan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kamu akan berada di dalam kekacauan terus, sakit hati terus, ya kan? Rasa sakit hati itu akan menggerogoti jiwa kita. Pikiran kita pasti nggak akan tenang. Tapi kalau kamu bisa mengampuni, akan ada kelegaan. Dan kita akan dimenangkan. Kita tidak lagi menjadi orang yang kalah. Dikalahkan oleh karena suatu hal yang istilahnya cuma segitu aja loh kok. Misalnya teman kita misalnya gangguin kita, ya harusnya kita bisa cuma diganggu tok, nggak apa-apa lah, maafkan. Padahal hanya melakukan memaafkan saja harusnya kita bisa menang. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan tersebut, yang pasti kita akan mengganggu, istilahnya hal itu akan menggerogoti kehidupan kita. Kita tidak akan tenang dan damai. Ya. Oke adik-adik, maka hari ini kita belajar bahwa pengampunan itu membawa kemenangan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan kita pun adalah Tuhan yang sudah bangkit dan juga membawa kemenangan yang sejati. Oke. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada, Kak Bre serahkan ke Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Presi buat firman-Nya hari ini yang mengajarkan kita bahwa kalau kita bisa mengampuni, itu akan membawa sesuatu tersendiri untuk hidup kita, untuk hati kita akan merasa lebih damai, lebih tentram. Nah tentunya ini juga, sebenarnya ini sebuah rumus ya. Kalau kita punya kesalahan yang sering mengecewakan Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita mohon ampun kayak gimana pun, tapi pasti Tuhan akan bertanya, kamu sudah mengampuni saudara-saudaramu apa belum? Seperti ada yang tahu ya, Bapak kami itu loh, doa Bapak kami, itu kan ada yang ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu sebenarnya juga rumus untuk hidup kita. Kalau kita pengen dosa-dosa kita juga, apapun kesalahan kita bisa diampuni oleh Tuhan Yesus, kita juga harus bisa mengampuni saudara-saudara kita, teman-teman kita, dengan sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut atau masih mengingat. Kalau kita masih mengingat-ingat, kita masih pengen, aduh aku mengampuni. Tapi kalau ketemu kita cuek, kalau ketemu kita melakukan sesuatu yang nggak baik, nah itu berarti belum melakukan pengampunan yang sungguh-sungguh. Oke. Untuk menutup firman Tuhan, mari sama-sama kita akan pujikan mengampuni lebih sungguh ya. Kita akan pujikan ini mengampuni lebih sungguh. Mengampuni kepadaku. Kita akan pujikan ini. Mengampuni lebih sungguh.
Oke, tadi ya kita diajarkan lewat pujian tadi untuk kita mengampuni lebih suku lagi. Mengampuni ya, dimulai dari saudara-saudara kita lah yang terdekat. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Oke, sebelum ditutup, apakah ada pengumuman yang lain Kak Presi? Nggak ada. Ada pengumuman? Nggak ada. Minggu depan kembali lagi jam 9 ya? Betul. Oke. Oke, minggu depan kita kembali lagi kebaktian minggunya itu jam 9 ya. Sama juga tetap dipisah-pisah kelasnya. Oke, sebelum ditutup kita akan sama-sama absen, kita akan foto bersama dulu. Jadi videonya yang masih off di-on-kan dulu untuk Tasya, Kiara, Zeba, dan juga Kelvin. Oh, tadi sempat ada Josia, Kak ya? Ya, oke. Jadi nanti absennya ada satu lagi, yaitu Josia. Oke, Zeba masih ada di tempat nggak? Orangnya? Orangnya. Ada? Ada. Kalau HP-nya masih ada, tetapnya kan? Oke, Zeba? Ada, Kak. Oke. Videonya bisa di-on kan? Nah, oke. Kita sama-sama akan absen. Foto ya dari sini ya. Seperti biasa kasih stiker. Kita akan foto. Terserah. Stikernya bebas. Oke, Seba bisa di-on-kan lagi videonya dan juga kasih stiker nggak? Oke, kasih stiker ya. Oke, hitung 1 sampai 3 dulu deh. 1, 2, 3 kasih stiker biar nggak hilang stikernya habis itu foto. Oke, Kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3 stiker dulu. Kita foto. Oke, foto udah selesai. Nah, kita akan menutupnya dalam doa. Oke, ada yang mau didoakan nggak? Apapun itu, yang khusus, kalau yang umum-umum kita sama-sama berdoa sama-sama ya. Seperti dan lain-lain. Kita doakan juga untuk yang terkena bencana alam. Oke, yang terkena bencana alam. Ada, ini Tasya mau didoakan. Oke, tunggu dulu ya. Siapa yang kemarin merasa ada gempa? Kerasa enggak kalian? Iya. Ya, ini first thing ya buat kalian yang mungkin belum pernah merasakan gempa. Kalau Kapre mungkin yang kedua rasanya. Dulu pernah sekali tapi kecil. Sebentar juga. Nah, ini yang kemarin cukup lumayan. Bikin pusing. Ya, kita doakan terutama bencana alam yang ada di NTT, NTB, dan juga ini permintaan dari Tasya untuk mendoakan kakak-kakaknya yang ada di rumah. Kak Hana. Oh, untuk Mbak Mega ya. Oke. Oke, Kak Rizky sudah dibaca ya tadi chatnya Tasya? Oke, ya. Ya, di Tasya. Oke. Kita akan sama-sama doa itu ya untuk musibah yang sudah terjadi. Saudara-saudara kita yang ada di NTT, NTB,
dan juga yang sempat kemarin yaitu ya gempa itu karena dari berapa magnitudo ya 6 ya 6, Ya, 6, atau berapa gitu ya. Ya, 6, magnitudo, dan itu karena sementara dari BMKG itu karena aktivitas subduksi. Nah, itu karena ya pergerakan lempeng yang dari bawah. Perbedaan dari yang dia berat turun dari yang naik yang ringan. Ya itulah, nanti belajar geografi deh ya. Nanti kalau di sekolah pasti diterangin kok subduksi itu apa. Nah, itu pokoknya yang perbedaan itu ambil satu lah itu. Oke. Nah, sama juga beberapa yang kemarin sempat ada kebakaran di beberapa tempat di Jakarta dan lain-lain, juga untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan juga kakak sekolah kita, Kak Hana Mega, untuk Monik, untuk Tasya, Kiara, Kevin, dan juga Seba, dan kita semuanya. Oke, yuk sama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap bersyukur Tuhan Yesus terlebih-lebih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya di tempat ini. Melalui Zoom ini, kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami. Itu bukan karena kekuatan diri kami masing-masing, tetapi karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang buat rencana untuk kami. Bapa, sebelum kami menaikkan akan doa-doa syafaat kami, terlebih dulu kami mohon ampun jikalau dalam kami melakukan segala sesuatu sering menyakiti hati-Mu, sering mendukakan hati-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini bersama-sama kami berdoa untuk kami masing-masing dalam setiap kesehatan kami, dalam setiap pendidikan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, Bapak, kiranya Tuhan beserta dengan kami, untuk keluarga kami, masing-masing anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu ini, Tuhan. Jikalau Tuhan dapati sedang dalam lemah tubuh maupun dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Juga kami, anak-anak-Mu, bersama-sama berdoa Tuhan untuk setiap kepandaian kami masing-masing, kecerdasan kami masing-masing, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Untuk itu ajar kami, untuk kami rendah hati, untuk kami tidak sombong, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu mau mengampuni. Tidak dengan gengsi, bilang untuk saudara-saudara kami mau mengampuni dan meminta maaf, tapi dengan kerendahan hati mampukan kami agar sungguh-sungguh kami bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan kami juga mau minta maaf jika kami melakukan kesalahan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang di luar sana yang berada di NTB, juga NTB yang sedang dalam musibah, bencana badai, banjir, kiranya dalam mereka yang saat ini sedang dalam pengungsian, kiranya Tuhan yang memelihara hidup mereka, Tuhan kirimkan orang-orang yang menjadi saluran berkat dari Tuhan akan membantu mereka memulihkan kehidupan mereka kembali, memulihkan keadaan mereka kembali. Tuhan berdoa juga untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang kemarin sudah terjadi gempa akibat aktivitas subduksi, kiranya Tuhan senantiasa pelihara jikalau ada bangunan-bangunan yang mungkin rusak, Tuhan yang akan pulihkan kembali melalui orang-orang, melalui setiap manajemen-manajemennya, Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan agar bisa melakukan perbaikan dengan baik, tentunya tidak bersungut-sungut, melainkan tetap bersyukur karena hidup mereka masih Tuhan pelihara, masih Tuhan berikan kesehatan. Juga berdoa untuk bencana-bencana di luar sana yang kebakaran dan lain sebagainya, Tuhan, kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, kiranya dengan apapun yang terjadi, mereka semakin hari bisa semakin dekat kepada Tuhan. Dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan, kiranya bisa menyerahkan hidup mereka hanya dalam tangan kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan melakukan setiap aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Tak lupa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang saat ini sedang dalam lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang akan menjamah, Tuhan menyembuhkan, terutama terkhususnya saat ini berdoa untuk kakak sekolah minggu kami, yaitu Kak Hana Mega. Kiranya dalam setiap apapun yang dia lakukan, jikalau dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menutup kebaktian sekolah minggu ini, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya buat Monik, Tasya, Kiara, Kelvin, Seba. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Jumpa lagi minggu depan ya, jam 9. Kembali jam 9. Di Zoom juga. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kak Presti. Iya, sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati, Monik, Tasya, Dadah, Kak. Kiara, Seba, dah.